SMK bisa, SMK hebat, vokasi buat menguatkan Indonesia. Pembelajaran langsung dengan tema kebekerjaan dengan judul menyongsong masa depan sukses, konsentrasi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis pada tanggal Senin tanggal 22 Mei 2023 dan pada sehat. Bangsaku, airku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia yang merdeka, merdeka tanahku, jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Kebekerjaan menyongsong masa depan yang sukses. Ini penting sekali. Masa depan itu visi misi kita sukses. Dan persoalannya adalah bagaimana kita sukses. Untuk mencapai sukses itu, ini salah satunya adalah kunjungan kegiatan pada pagi hari ini. Semua ini nanti akan dalam rangka kita untuk mencapai sukses itu. Kemudian lebih spesifik lagi dalam kunjungan ini, sesuai dengan acara yang sampaikan ke kita nanti, di samping ada penjelasan teori, kemudian nanti akan ada tanya jawab, kemudian juga dilanjutkan kunjungan lapangan. Oleh Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Dr. Andes Imam Sutrisno MM, yang saya hormati Ibu Rita Zahra Aprianti APMM, beserta Bapak Ibu pegawai yang saat ini hadir di kegiatan kami, yang ingin memberikan manfaat, memberikan keberartian bagi hidup kita. Anak-anakku yang berbahagia, khusus buat kalian, kegiatan ini terselenggara atas sebuah perubahan yang diusung dalam kurikulum pendidikan. Pak Imam, Bu Rita, dan Bapak Ibu yang hadir di kesempatan ini, izin saya akan membacakan ada 3 target utama Bapak Ibu yang ingin kami bawa untuk anak-anak kami. Yang pertama adalah karakter mandiri. Apakah kalian sudah merasakan hari ini kalian lebih mandiri dibanding waktu kelas SMP? Ya, alhamdulillah Pak, udah mulai rasa mandirinya. Di sini terbukti dengan bagaimana murid bisa memahami diri dan situasi yang dihadapinya, sampai bagaimana membuat regulasi diri atau prinsip diri. Misal, ada di antara kalian yang punya prinsip be yourself? Ada. Itu salah satu yang menjadi indikator kemandirian murid. Yang kedua, bagaimana murid bisa bernalar kritis dengan 3 indikator. Yang pertama, bisa memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi hasil penalaran. Dan yang terakhir adalah merefleksikan hasil pemikiran dan proses berpikir. Ini yang agak susah ya Nak ya? Ya, tapi bisa kan? Ya, hari ini kita buktikan dalam kegiatan kunjungan kebekerjaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kita akan mencoba nalar kritis murid-murid belajar di dunia kerja Bapak Ibu. Ya. Terakhir adalah kreatif dengan 2 indikator. Yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinil dan menghasilkan karya serta tindakan yang orisinil. Artinya murid yang hari ini datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus bersiap membuat apa Nak? Video ya, dari mulai apa sampai apa?
dari mulai pemberangkatan sampai nanti kembali ke sekolah. Silakan kalian mencoba berkreativitas membuat video konten. Izin Bapak Ibu. Kenang-kenangannya hanya Facebook. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee. Ya, ada juga yang namanya teknik, mungkin yang di teknik elektro ya Mbak ya, elektro, ada di mesin dan sebagainya. Dan sekarang pemerintahan Jokowi sekarang ini titik beratnya pada vokasi. Jadi intinya anak-anak yang SMK ini nantinya tentu akan dari SDM penerus bangsa. Tentunya di era digital nanti anak-anak harus menyesuaikan dengan zaman. Ya, tidak ada zaman saya dengan zaman anak saya berbeda ya Mbak ini ya. Zaman saya komputer itu belum seperti sekarang, media sosial tidak seperti sekarang, dan semua pekerjaan pun banyak masih manual. Sedangkan sekarang eranya bagaimana? Digital. Jadi sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang bentuknya itu digital. Contoh ya, startup itu mereka punya pekerjaan itu digital semua. Jadi mereka bekerja dari rumah. Tidak ada di kantor, tidak ada lembaga perkantoran, jadi bekerja di rumah sesuai dengan target masing-masing. Karena itu anak-anak nanti juga pada saat masih di sekolah siapkan apa yang paling penting. Pertama, bahasa Inggris, benar nggak? Semua pekerjaan biasanya kalau saya baca itu lokernya mesti bisa berbahasa Inggris. Jadi anak-anak milenial, anak-anak sekarang harus bisa berbahasa Inggris ya, karena itu menjadi salah satu modal. Seumpama anak-anak sekolah SMA langsung mendaftar di salah satu loker ya, mungkin pada pusat-pusat kerja di Tegal, pasti nanti spesifikasi jenengan anak-anak kalau punya modal lebih bagus dari lain, bagaimana presentasinya peluang lulus banyak nggak? Ya, ada 3 orang yang lamar, satunya nggak bisa bahasa Inggris. Dengan sama-sama dengan kemampuan sama, satunya bisa bahasa Inggris, mana kira-kira dipilih? Nah, oleh karena itu harusnya dengan zaman ya, gitu. Kemarin tadi saya ada di undangannya dari SMK ada tulisannya budaya kerja ya Pak ini ya. Saya akan dulu sedikit tentang budaya kerja. Budaya kerja itu kan karakteristik sebuah tempat sebuah perusahaan atau mungkin seperti di nasional seperti di OPD ini seperti apa budaya kerja yang ada di sini. Budaya kerja semua OPD atau semua perusahaan tidak akan sama ya, pasti berbeda. Tergantung pada pimpinan, tergantung pada perilaku karyawan, dan juga tergantung pada fasilitas kerja. Itu ya budaya kerja itu. Jadi budaya kerja itu adalah karakteristik sebuah perusahaan ataupun kalau di pemerintahan unit kerja atau OPD ya, intinya itu karakteristik sebuah unit kerja ataupun perusahaan. Itu secara umum ya ada ya, bisa dilihat di Google ya. Semua akan tergantung pada pimpinan. Karena kenapa? Suatu organisasi bergantung pada pimpinan. Bagaimana gaya kepemimpinan suatu kepala organisasi. Juga termasuk perilaku karyawannya. Kan anak-anak mungkin dengar ya, zaman dulu ya, ASN kerjanya cuma ngopi, ya, terus ngeluyur. Sekarang tidak bisa. Saya bisa jamin sekarang ASN sekarang tidak bisa seperti itu ya Mbak ini ya. ASN sekarang tuh harus betul-betul mengikuti zaman. Jadi yang tua-tua pun akhirnya sekarang harus belajar komputer karena semua sekarang berdasarkan HP. Input kinerja, melaksanakan tugas, target dan semuanya semua melalui HP. Sekarang ASN seperti itu ya, jadi anak-anak. Jadi jangan pemikirannya yang seperti dulu lagi. ASN ini cuma tidur, ngopi, ngeluyur ya, sudah berbeda zaman sekarang ya. Lanjut untuk ada juga tadi ya SOP ya Mbak ya, SOP standar operasi prosedural dispersif. Perlu anak-anak ketahui dispersif ini adalah dinas yang membantu bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan. Ya, kita punya satu kepala dinas
Sekdim dan 3 kepala bidang. Kepala bidangnya 1 saya ya, satu perkenalan ya. Saya kepala bidang pembinaan informasi dan pengembangan sistem kearsipan. Yang kedua kepala bidang konservasi kearsipan. Karena kosong orang yang pensiun, saya sekarang PLT-nya. Jadi saya ini rangkap jabatan ya. Honor saya 2-nya pokoknya. Tepuk tangan dong. Yang ketiga kepala bidang perpustakaan. Sekarang teman-teman di sana ada ya, misalnya ada 3 kepala bidang. Kita melaksanakan tugas tersebut. Apa dan bagaimana tugas kita sebagai OPD? Dinas Perusahaan Kearsipan ini punya 2 posisi, 2 kedudukan. 1 sebagai lembaga kearsipan daerah, fungsinya menyimpan dan memelihara semua arsip statis yang ada di Kabupaten Tuban, baik itu arsip OPD, unit kerja, perusahaan ataupun perorangan bisa ya. Sedangkan sebagai unit kerja kita sebagai pembantu bupati dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan. Sebagai LKD tentunya kita juga punya tugas sendiri. Kita bertanggung jawab untuk memelihara arsip statis yang ada di Kabupaten Tuban. Ya. Untuk budaya kerja ini, nama saya Ani Rahmawati dari kelas MPLB 1. Saya kan dari jurusan perkantoran, Bu. Kalau mau kerja di arsip itu biasanya tugasnya apa saja? Ani, jadi arsip ini kan kita punya pegawai itu ada PNS, ada yang non PNS. Seperti yang kita baca di koran ya, di media massa, sekarang sudah tidak ada namanya perekrutan non PNS atau kontrak seperti mas-mas ini. Sekarang sebenarnya saya berikan. Sedangkan untuk lowongan CPNS tergantung dari Kemenpan. Kalau Tuban ini mendapat jatah CPNS untuk di Kearsipan, kita membuka lowongan. Apa tugasnya? Kalau Kearsipan itu tugasnya yang pertama mencatat arsip yang masuk, menyimpan, membuat daftar, mengolahnya. Mengolahnya seperti apa? Jadi arsip-arsip yang sudah ada ini kita buat daftarnya, ya, terus kita simpan. Ada box-boxnya, ada SOP-nya mbak, panjang. Tapi insya Allah gampang dipelajari. Yang penting kalau anak-anak mau masuk di sini jadi CPNS ini sekolahnya itu di jurusan perpustakaan atau kearsipan, ya. Jadi CPNS yang ada di sini itu biasanya dari perpustakaan dan kearsipan. Tapi ada juga dari jurusan lain ya. Tergantung nanti spek yang diminta di lowongan kerja CPNS ya. Tahun ini kayaknya ada ya Mbak Eni ya. Iya, nanti mudah-mudahan di tahun anak-anak lulus sudah ada. Karena CPNS kan banyak dan sudah tua-tua. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Rahmawati. Saya dari SMKN 2 Tuban dari jurusan MPLB. Dan teman saya Khofifah Nurul Istiqomah dari SMK Negeri 2 Tuban dan dengan jurusan MPLB. Kami di sini bertujuan untuk mengikuti acara P5, Puncak P5, yaitu kepekerjaan dengan tema menyongsong masa depan sukses. Kesan saya saat pertama kali ke sini adalah tempatnya sangat bagus, bersih, dan di sini saya banyak belajar karena di sini banyak sekali arsip-arsip yang belum pernah saya ketahui. Saya membaca perkembangan Tuban dari zaman terdahulu sampai zaman masa kini. Untuk saya sendiri, kesannya kantor Dispersip merupakan salah satu fasilitas yang sangat bagus untuk masyarakat, karena di sini terdapat banyak sekali materi yang mungkin saat ini sudah sangat minimal orang tahu. Sedangkan di sini banyak sekali pemahaman-pemahaman yang mungkin orang-orang akan menambah ilmunya.
Baik itu kesan dari kami berdua. Untuk kedepannya saya akan lebih sering ke sini untuk melihat-lihat juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang bertugas di kearsipan, itu ya. Saya selaku perwakilan dari SMK Negeri 2 Tuban mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas tersedianya atau hubungan yang baik ini antara SMK Negeri 2 Tuban dengan kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tuban. Harapannya semoga kerjasama ini nanti lanjut terus. Jadi kita sambung untuk kerjasama ini, Bapak Ibu. Kami sekali lagi terima kasih atas sambutan-sambutan yang diberikan kepada kami, dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti setelah anak-anak belajar secara langsung di kantor ini mereka akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mereka akan termotivasi bagaimana dengan memulai latihan dari rumah, ya, dari diri sendiri dulu, karena kearsipan itu bisa kalian lakukan di rumah. Saya bertanya dulu, tadi kan sudah putar-putar. Bupati Tuban yang pertama itu siapa namanya? Kan ada di situ tadi. Jadi baru putar-putar. SMK